Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 dengan saya Raya Sanggupri dan Rizky Mas Ramadan. Di sini kita akan membaca tentang kebijakan hukum media massa di konversi pers dan lembaga penyiaran, bisnis, individu-individu, serta masyarakat dunia sering menimbulkan persinggungan, bahkan saling bertabrakan atau bertentangan. Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan terhadap jangka waktu yang sangat singkat. Banyak media yang dituduh hanya memfokuskan pada hal-hal yang sensasional dan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik yang mendasar. Jurnalisme yang tidak bertanggung jawab dipersalahkan sebagai salah satu penyebab banyaknya konflik di Indonesia. Masyarakat dan politisi kini sepakat menuntut bahwa media harus lebih bertanggung jawab. Sebuah hukum membantu media untuk memfokuskan diri pada tanggung jawab ini. Hukum memuat aturan-aturan yang sudah diuji dan telah dikembangkan untuk memastikan tingkat kesepakatan, keseimbangan, dan keadilan yang tertinggi. Hukum tersebut membantu media untuk menjaga kredibilitasnya. Selanjutnya ada latar belakangnya dari kebijakan hukum di era Orla, Obra, dan Reformasi, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan, media massa dijadikan sebagai alat propaganda pemerintahan, sebagai pengembang misi politik untuk melemahkan semangat gerakan kebangsaan, memengaruhi dan memecah belah pemimpin gerakan, serta merenggangkan hubungan rakyat dengan para pemimpin pergerakan kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, pada masa Orde Baru, media massa dipasung seperti kerbau yang dicocol hidungnya. Namun sejak Orde Baru tumbang, pengelola media menemukan era keterbukaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Secara umum, perubahan peran media massa di Indonesia yang terjadi dari era Orde Baru ke era Reformasi ini ditandai oleh beberapa banyak hal, yaitu pada masa Orde Baru, sekaligus liberal. Kini media massa kita powerful, saking bebasnya sering melampaui batas mengenai gosip hingga dirasa telah melanggar privasi dan sebagainya. Kebijakan hukum terkait penyiaran muncul setelah munculnya stasiun-stasiun TV swasta, begitu juga KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga meskipun UU itu terasa semakin penting dan peran KPI semakin besar, tetap saja ada kesan bahwa media TV lebih berkuasa daripada pemerintah yang mengeluarkan UU penyiaran. Terlalu banyak acara TV yang tidak mendidik dan remeh. Harus kita akui bahwa era reformasi juga membawa dampak positif kepada masyarakat. Selain dampak negatif, misalnya media bisa menggalang bantuan untuk korban bencana seperti dalam bencana gempa bumi dan tsunami. Bencana letusan gunung berapi, juga bencana banjir serta longsor. Lebih penting lagi, media massa sering melaporkan langsung unjuk rasa masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menuntut perbaikan atau menuntut pejabat berwenang
untuk mundur meskipun tuntutan itu tidak selalu direspon positif. Selanjutnya ada dari kebijakan umum. Istilah kebijakan umum itu berasal dari basis, yaitu polisi, atau dalam bahasa Belanda politik, sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum dapat pula disebut dengan istilah politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu perkataan politik dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara. Selain itu juga menurut Mahfud, kebijakan politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sedangkan menurut Patmo Wahjono menyatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dijadikan kriteria tersebut. Perkembangan kebijakan hukum sebelumnya juga dikenal dengan pembuatan hukum yang bermula di Eropa. Pada awalnya pembentukan hukum yang telah ditetapkan oleh raja dan ia tidak mengubahnya, sehingga pemerintah hanya melakukan registrasi terhadap pada aturan-aturan yang ada. Keadaan ini semakin kuat setelah ada kepercayaan bahwa raja sebagai penjelmaan Tuhan, sehingga masyarakat mengharapkan kesejahteraan dari dipaksakan atau iustum dan hukum sukarela atau honestum. Iustum berfungsi melayani ketenangan lahir. Karena itu sanksinya dapat dipaksakan. Sedangkan honestum berkaitan dengan kesusilaan yang sebaiknya dilaksanakan tapi bukan merupakan kewajiban. Dalam kenyataannya, penguasa negara atau trias politika tidak menggunakan kekuasaan secara monopoli membuat hukum. Hal ini disebabkan antara lain yaitu kepercayaan kepada hukum, fungsi negara memelihara keterlibatan, dan sistem politik di parlemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kebijakan hukum media massa pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berpendapat seperti tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam perjalanan politik Indonesia, kebebasan pers menjadi hanya sekadar utopia bagi kalangan pekerja media. Munculnya pemberedelan, pemaksaan perjanjian pers oleh pemerintah, hingga ikut campurnya ABRI dalam dunia pers Indonesia dengan menerbitkan surat kabar barisan bersenjata dan bukit barisan menjadi sejarah tersendiri. Menurut Mas Duki, sejarah perkembangan pers di Indonesia dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu tahap awal pertumbuhan, masa pergerakan, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa pasca Orde Baru atau reformasi. Pers menjadi kekuatan politik yang berpengaruh bagi masyarakat dalam memandang kekuatan pemerintah. Pemerintah melihat kebebasan pers seperti dua sisi mata uang, sehingga pada era demokrasi terpimpin, pemerintah mengeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi atau Peperti nomor 10 tahun 1960 dan Peperti nomor 6 tahun 1963.
Peraturan Peperti Nomor 10 Tahun 1960 menentukan bahwa setiap peminta izin terbit haruslah menyetujui dan menandatangani kesanggupan 19 pasal yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka yang tidak bersedia menandatangani kesanggupan 9 pasal ini dengan sendirinya tidak akan memperoleh izin terbit. Munculnya Soeharto menggantikan Soekarno di pucuk kekuasaan pemerintah menandakan runtuhnya Orde Lama dan berdirinya Orde Baru. Kebijakan Orde Baru mendukung sepenuhnya pers nasional untuk berperan kembali dalam masyarakat menyuarakan aspirasi rakyat yang sebelumnya dibungkam oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Seiring runtuhnya kekuasaan Orde Lama dan digantikan pemerintahan Orde Baru, kehidupan pers di Indonesia memperoleh kebebasan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers, yang mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan, dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara, serta penerbitan tidak memerlukan izin apapun. Nyatanya, para penerbit surat kabar wajib memiliki 2 izin yang saling terkait, di antaranya yaitu surat izin terbit atau SIT dari Departemen Penerangan, dan surat izin cetak atau SIC dari Lembaga Keamanan Militer Kopkamtib. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pers dan pemerintah memiliki hubungan yang harmonis. Pers di Orde Baru sering disebut sebagai pers Pancasila. Ciri pers Pancasila adalah bebas dan bertanggung jawab. Namun kebebasan pers mulai sirna ketika terjadi peristiwa Malari, yaitu malapetaka 15 Januari 1974. Peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Akibatnya, banyak aktivis ditangkap dan berdampak juga pada kehidupan pers. Sejak peristiwa Malari, pemerintah mulai memperhatikan dan menekan pers dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pers. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, surat izin benar-benar diatur dan dikenal dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Selanjutnya, perkembangan pers pasca mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 seolah menjadi titik balik dari hal-hal yang berlaku pada masa sebelumnya. Hal itu dapat ditinjau dari upaya yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998. Kemunculan regulasi ini kemudian yang menjadi dasar mula perkembangan pers yang lebih progresif, hingga berkembangnya euforia booming dalam kehidupan masyarakat saat itu. Melalui undang-undang tersebut, sektor pers di Indonesia kini dapat menjalankan peran yang dimilikinya secara otonom, namun tetap berpedoman pada ketentuan kode etik jurnalistik yang telah diatur dan berlaku. Selain itu, pers dalam realitanya saat ini juga kerap kali dijadikan sebagai media propaganda. Para pemiliknya dalam mencapai segala kepentingan yang dimiliki, kemudian kasus ini diperparah dengan adanya indikasi sebagai bentuk kriminalisasi yang ditujukan kepada redaksi pers. Setidaknya terdapat 3 dampak manifest yang muncul dari adanya hal tersebut, antara lain beredarnya informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan salah paham dalam masyarakat sehingga menimbulkan mispersepsi yang berujung pada kondisi kesimpang siuran. 2. Pihak yang menjadi korban hoax jelas sangat dirugikan melalui ketidakbenaran yang berkaitan dengan citra seseorang maupun organisasi. 3. Dapat menimbulkan konflik multidimensional yang tentunya dapat mempengaruhi stabilitas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak dari terganggunya stabilitas ini tentunya juga akan mempengaruhi berbagai dimensi dalam kehidupan masyarakat seperti pembentukan karakter masyarakat terutama generasi muda. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari setiap individu dalam masyarakat. Masyarakat seolah menunjukkan respon yang apatis terhadap berbagai isu informasi yang berkembang.
Selain karena tidak dibekali pemahaman yang kompresif, masyarakat juga terkesan terbuai atas segala bentuk kemudahan dan akses yang disajikan oleh perusahaan pers. Langkah dan upaya yang dapat dilakukan setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu secara individual dalam masyarakat dan melalui berbagai regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini adalah terkait dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk bertindak secara kritis dan bertanggung jawab. Setiap individu dalam masyarakat tidak hanya wajib untuk saling mengingatkan dan melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan informasi yang beredar, tetapi juga turut membantu pihak-pihak terkait dan kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, informasi, dan pembentukan opini harus dapat melaksanakan asas, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan pers revolusional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pasal 2 UU Pers menyebabkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasakan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat 1 menambahkan kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi para warga negara. Selanjutnya, pasal 8 UU Pers juga menyebut dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dan untuk sanksinya bagi mereka yang menghalangi tugas media juga telah diatur dalam pasal 18, mulai dari hukuman pidana hingga denda. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang akibat penghambat atau menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers dapat dipidana penjara atau denda. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan 1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. 2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia, pencabutan yuridis belenggu kemerdekaan pers Orde Baru tersebut. Pada kenyataannya menimbulkan euforia atau pesta pora kemerdekaan pers. Hal itu terjadi karena setiap orang bebas mendirikan penerbitan tanpa harus memiliki surat izin pers (SIUPP), serta dijamin tidak ada sensor dan pemberedelan. Dampaknya, penerbitan pers tumbuh bagi jamur di musim hujan. Hal ini memungkinkan bagi setiap warga masyarakat, profesional maupun amatir dapat mendirikan penerbitan pers. Pembebasan kegiatan pers dari belenggu rezim Orde Baru di era reformasi. Selanjutnya. Inti dari persoalan yang dihadapi pers adalah pada kebebasan pers disebabkan adanya perkembangan atau situasi-situasi yang terjadi dan tumbuh dalam masyarakat modern dan perluasan kebebasan pers perlu dikemukakan. Media massa di Indonesia terdiri dari beberapa kategori, antara lain media cetak dan elektronik. Dalam perkembangannya, media massa tak hanya memberikan konsumsi informasi kepada khalayaknya, tetapi juga pendidikan dan hiburan. Perubahan peran media massa Indonesia yang terjadi dari era Orde Baru ke era reformasi ini ditandai oleh beberapa hal, yaitu pada masa Orde Baru, pers kita ditekan oleh pemerintah yang otoriter. Meski religi dan sekaligus liberal. Kini media massa kita powerful. Saking bebasnya sering melampaui batas mengenai gosip hingga dirasa telah melanggar privasi dan sebagainya. Pada era reformasi, sistem pers Indonesia mengalami perubahan dari keadaan terkekang oleh penguasa menjadi memiliki kebebasan sesuai dengan arah sistem pemerintahan yang mengalami reformasi total. Tanggapan mengenai kebijakan hukum media massa di Indonesia. Menurut kami,
Pada masa pers sebelum reformasi, era ini diidentikan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto, dan dikenal dengan masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada era Orde Lama, keberadaan pers masih dipengaruhi oleh adanya bangsa asing yang menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Kondisi pers pada masa demokrasi terpemimpin tahun 1959 mengalami krisis kebebasan, di mana pemerintah mulai bersikap otoriter sehingga pers dijadikan sebagai alat revolusi yang harus mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Runtuhnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno digantikan dengan Presiden Soeharto dengan dimulainya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1964. Pers sangat diharapkan untuk menyebarkan berita sesuai dengan keinginan pemerintah Orde Baru, sehingga fungsi pers disalahgunakan menjadi alat propaganda. Selain itu, pers juga dijadikan sebagai alat represif oleh penguasa Orde Baru. Terbelenggunya kebebasan pers oleh pemerintah membuat pers gagal menjalankan fungsinya sebagai alat aspirasi masyarakat. Runtuhnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dengan segala polemiknya mengenai kebebasan pers lalu digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Era reformasi berlanjut sampai saat ini pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Pers yang bebas merupakan hal yang dicita-citakan oleh masyarakat karena pers merupakan salah satu media aspirasi masyarakat. Tentu, pers yang bebas harus tetap bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan. Sesuai dengan prinsip pers yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pers yang bebas tetap bertanggung jawab agar pers sebagai media massa tidak bertindak semena-mena atas pemberitaan yang diberikan karena menganggap memiliki kemampuan dan kekuasaan atas media massa. Pers di masa kini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebebasan pers mengalami penurunan di beberapa wilayah. Indeks kebebasan pers pada era reformasi menjadi pasang surut, dan dengan ditetapkannya Undang-Undang ITE oleh pemerintah Presiden Jokowi dianggap dapat menghambat kebebasan pers. Hadirnya Undang-Undang UU ITE dapat bertolak belakang dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yaitu warga negara bebas memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi. Pers sangat mengharapkan agar pada era reformasi ini, segala tindak kriminalisasi terhadap pers dapat dihilangkan. Perlu juga adanya kerjasama antara pemerintah dan pers, yaitu pemerintah yang bersifat terbuka dan pers yang tetap bersifat bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada contoh kasus. Kelompok kami mengambil beberapa contoh kasus ya. Salah satunya itu pada beberapa media yang pernah dibredel pada era Orde Baru, yaitu pertama ada majalah Tempo. Pembredelan majalah Tempo ini terjadi karena dua periode, tepatnya pada 1982 sebagai periode pertama dan periode keduanya itu pada 21 Juni 1994. Pembredelan ini terjadi bersamaan dengan dua media cetak lainnya yaitu Editor dan Detik. Pada 1982, majalah Tempo dibredel untuk pertama kalinya. Pembredelan dilakukan karena Tempo dianggap terlalu tajam dalam mengkritik rezim Orde Baru serta kendaraan politiknya pada masa itu yakni Partai Golkar. Setelah mengalami pembredelan pada 1982, majalah Tempo kembali dibredel pada 21 Juni 1994. Tempo terbitan 7 Juni 1994 mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga 12,7 juta US dollar menjadi 1,1 miliar US dollar. Sepekan sebelumnya, majalah Tempo mengungkapkan pelipat gandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Setelah pembredelan kedua yang dialaminya, Tempo sampai berhenti beroperasi selama 4 tahun. Sebelum akhirnya bangkit kembali setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Tepat 12 Oktober 1998, Tempo kembali muncul setelah mengalami pemberedelan. Berikutnya ada Harian Indonesia Raya, yang di mana Harian Indonesia Raya juga mendapatkan pemberedelan, yaitu yang dilakukan Harian Indonesia ini terkait peristiwa malari yang mengalami pencabutan surat izin cetak 21 Januari 1974 dan disusul dengan pencabulan surat izin terbit 2 hari setelahnya. Harian Indonesia ini juga merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai fenomenal dalam pelaporan investigasi. Harian ini juga bersifat muckraking paper, yakni surat kabar yang melakukan penyidikan mengenai kasus korupsi atau tuduhan korupsi oleh pejabat pemerintah atau pengusaha dan menyiarkan dengan kritis. Contoh kasus lain yang kita ambil juga ada penerapan hukum media massa di Indonesia, hukum media massa pada media cetak, UU Pokok Pers versus KUHP. Yang di mana UU Pokok Pers harus dijadikan acuan bagi kalangan pers karena UU Pokok Pers ditempatkan sebagai aturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Ingin dan selalu mendasarkan UU itu sebagai aturan pokok yang berkaitan dengan proses pembuatan berita. Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa UU Pokok Pers tidak cukup untuk memberikan sanksi jika pers melakukan pelanggaran. UU tersebut hanya dijadikan alasan pembenar kesalahan yang dilakukannya. Salah satu yang menjadikan masyarakat berbeda pandangan terhadap UU Pokok Pers dengan KUHP adalah soal tanggung jawab. Berita yang merugikan orang lain, entah disengaja atau tidak, juga bisa dijerat dengan KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. UU Pokok Pers memang harus dijadikan dasar pijakan setiap ada kasus yang berkaitan dengan proses peliputan dan penyiaran berita. Ini tentu sangat sejalan dengan pemikiran insan pers. Namun demikian harapan ideal tersebut bukan tanpa hambatan dan tak ada masalah dalam penerapannya. Maka ide UU Pokok Pers yang dijadikan dasar untuk memproses setiap kasus yang menimpa media banyak yang mempersoalkan. Dalam simpulannya yaitu bahwa UU Pokok Pers memang bagus, namun dalam penerapannya menemui banyak hambatan. Kekhawatiran yang selama ini muncul adalah jika UU Pokok Pers dijadikan pegangan satu-satunya, maka pers akan sulit terkena sanksi pidana. Dan juga pers akan mengalami hal-hal yang berat. Dan terakhir ada contoh kasus yang kita ambil terakhir yaitu hukum media massa pada media elektronik UU penyiaran. Yaitu sejak disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority. Dari pengelolaan penyiaran selama ini merupakan hak eksekutif pemerintah kepada sebuah badan mengatur independen. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, lembaga yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan penyiaran di Indonesia, membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan penyiaran tidak akan bisa dilepaskan dari lembaga itu. Lembaga tersebut didirikan asas dasar UU Penyiaran nomor 32 tahun 2022. Secara hukum, kriminalitas di internet atau cybercrime
suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace. Cybercrime juga menjadi tindak pidana akibat menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Cybercrime juga merupakan komputer sistem dan komunikasi sistem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Pola umum yang digunakan untuk menyerang jaringan komputer adalah memperoleh akses terhadap akun user dan kemudian menggunakan sistem milik korban sebagai platform untuk menyerang situs lain. Selain itu juga ada kasus dari Harian Rakyat, yaitu salah satu media Indonesia yang pertama kali terbit pada 31 Januari 1951. Harian Rakyat selalu bertentangan dengan berbagai pihak. Begitu pula kalangan penguasa. Pemberitaan yang dianggap pelanggar ketentuan pihak penguasa membuat Harian Rakyat ditutup. Penutupan pertama kali dilakukan dengan kisaran waktu 23 jam, terhitung pada 13 September 1957, tepatnya pada pukul 9 malam, hingga 14 September 1957, tepatnya pada pukul 8 malam. Bersama media lainnya, penutupan atau pencabutan izin terbit selanjutnya terjadi pada 16 Juli 1959. Hal ini dilakukan karena Harian Rakyat memuat pernyataan CCPKI pada 3 Juli dengan judul penilaian sesudah 1 tahun Kabinet Kerja Komposisi tidak menjamin pelaksanaan program 3 pasal perlu segera diretur. Penutupan kedua ini terjadi selama 1 bulan sebelum akhirnya diizinkan terbit kembali pada 2 Agustus 1959. Selang beberapa bulan, tepatnya 2 November 1959, Harian Rakyat kembali dibredel oleh penguasa perang dengan alasan yang tidak jelas. Pada 9 Desember 1959 terjadi pemberedelan pada 3 Februari 1961. Harian Rakyat kembali ditutup oleh penguasa perang Jakarta Raya dengan alasan pemuatan sambutan Ketua CCPKI DN Aidit pada hari jadi ke-10 Koran Harian Rakyat. Pada 3 Oktober 1965, akhirnya surat kabar ini mengalami akhir perjalanannya setelah terjadinya peristiwa G30S PKI. Sekian penjelasan tanggapan dan contoh kasus dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.